Ada satu hal dalam hidup yang seolah tak pernah usai dibicarakan. Bagaimana cara kita menghadapi mereka yang meremehkan, seakan kita selalu kurang meski telah berusaha sekuat tenaga. Ironisnya, seringkali justru orang-orang terdekat yang paling mudah meruntuhkan harga diri kita. Bukan lewat kata-kata kasar, melainkan melalui sikap acuh, gestur dingin, atau komentar halus yang dikemas rapi namun menusuk dalam. Dalam dunia yang terobsesi mengejar perhatian, kelembutan sering dianggap lemah dan diam dipandang sebagai kekalahan. Padahal, di balik kenangan yang tak meledak-ledak, tersimpan kekuatan besar yang tak terlihat. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu diam, tapi batinmu bergemuruh. Kamu tampak tenang, namun di dalam, kamu sedang membangun benteng agar tak meledak. Kamu tahu dirimu diremehkan, tapi memilih untuk tak membuktikan apapun. Sebab, kamu paham bahwa validasi sejati tak datang dari mereka yang tak peduli. Kita hidup di tengah dunia yang cepat menghakimi, lambat memahami, dan lebih menghargai suara lantang ketimbang isi hati. Namun, di tengah semua itu, masih ada cara untuk tetap berdiri dengan anggun, tanpa harus menurunkan martabat kita ke level mereka. Dalam video ini, kita akan membahas 5 cara elegan untuk menghadapi mereka yang tak menghargaimu, tanpa terjebak dalam permainan emosi, tanpa perlu menjelaskan diri berulang-ulang, dan tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Semua ini berpijak pada pendekatan psikologis, kebijaksanaan stokisme, serta pemahaman realistis tentang dinamika sosial, baik yang tampak maupun tersembunyi. Pastikan kamu menonton hingga akhir agar tak melewatkan esensi dari pembahasan ini. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi pandangan yang membebaskan dan menguatkan. Sebab, terkadang satu kalimat yang tepat mampu mengubah cara kita berdiri di hadapan dunia yang sering salah paham. Yuk, kita mulai. Poin pertama, tatap mereka tanpa kata. Kadang, yang paling ampuh membungkam bukanlah teriakan atau argumen, melainkan kehadiran yang tak bergeming, tatapan yang penuh ketenangan. Tak perlu suara, tak terusik. Ada kekuatan misterius dalam memilih untuk tidak bereaksi, hanya menatap. Bukan sekadar mata yang terbuka, tetapi kesadaran yang hadir penuh. Diam namun tidak kosong. Saat diremehkan, naluri kita seringkali mendorong untuk membela diri, menjelaskan, atau membalas demi menunjukkan bahwa kita bukan seperti yang mereka tuduh. Tapi, ada cara yang lebih halus, lebih elegan, dan lebih menyentuh lapisan psikologis yang dalam, bukan hanya permukaan kata-kata. Pernahkah kamu merasa canggung hanya karena seseorang menatapmu dalam diam? Bukan karena mereka marah atau mengancam, tetapi karena tatapan itu seperti cermin yang memantulkan sisi dirimu yang tersembunyi. Itulah yang terjadi ketika kamu membalas tatapan orang yang meremehkanmu. Tanpa sepatah kata, mereka kehilangan arah. Tatapan dia melanggar ekspektasi sosial. Biasanya, orang akan berbicara, membantah, atau menanggapi. Namun, ketika kamu hanya hadir, berdiri dalam keheningan, menatap dengan penuh makna, kamu memaksa mereka menghadapi sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan, kehadiranmu yang utuh. Itulah senjatanya. Secara ilmiah, penelitian menunjukkan bahwa tatapan langsung, terutama yang bertahan lebih dari 3 detik, mengaktifkan amigdala, bagian otak yang mendeteksi ancaman. Ajaibnya, jika tatapan itu tidak disertai ekspresi marah atau intimidasi, justru muncul canggungan, rasa bersalah, atau ketidaknyamanan pada orang yang ditatap. Mereka mulai mempertanyakan, apa yang dia maksud? Mengapa dia tak marah? Mengapa dia tak membalas? Keheningan itu menjadi gema dalam pikiran mereka. Dalam tradisi primata, termasuk manusia sebagai bagian dari garis evolusi, tatapan langsung tanpa gerakan dianggap sinyal dominasi atau peringatan. Namun, jika dilakukan dengan ketenangan tanpa agresi, tatapan itu menjadi simbol kendali. Kamu tak perlu berteriak untuk menegaskan batas. Banyak dari mereka yang meremehkan sebenarnya sedang menyembunyikan kegugupan mereka sendiri. Saat kamu menatap tanpa kata, kamu mencabut topeng mereka, bukan dengan paksa, melainkan dengan kehadiran. Kamu tak menyerang, tapi juga tak menunduk. Tatapanmu menjadi ruang yang tak bisa mereka manipulasi. Secara reflektif, bukankah manusia lebih takut pada hal-hal yang tak bisa mereka kendalikan? Kata-kata bisa dijawab, serangan bisa dibalas, tetapi tatapan diam, itu memaksa lawan bicara berhadapan dengan dirinya sendiri, dan itu membuat mereka gelisah. Bayangkan seseorang mengejekmu,
Lalu kamu hanya diam menatap. Perhatikan, dalam hitungan detik, mereka kehilangan arah, mencari pembenaran, atau bahkan memalingkan wajah. Itu karena kamu tak bermain di level mereka. Kamu tak mencoba menang, hanya berdiri penuh kesadaran dan kendali. Penting untuk diingat, ini bukan soal merasa lebih tinggi, melainkan menjaga martabat. Tatapan ini bukan untuk membalas, tetapi untuk menahan. Bukan untuk memojokkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa kamu tetap utuh meski diremehkan. Orang yang paling tenang dalam situasi seperti ini seringkali justru yang paling membingungkan. Bukan karena mereka pasif, tetapi karena mereka tak memberi bahan bakar untuk drama. Tak masuk ke permainan yang disediakan lawan. Mereka hadir, melihat, dan membiarkan lawan membaca kegugupan mereka sendiri. Secara praktis, ada tekniknya. Jangan menatap dengan mata menyipit atau penuh kemarahan. Cukup fokus, tenang, dan penuh kesadaran. Durasi ideal adalah 24 detik. Lalu alihkan pandangan sejenak, kemudian tatap kembali. Beri ritme, tidak kaku, tapi juga tidak sembarangan. Jaga ekspresi wajah tetap netral. Jika perlu, beri senyum kecil, bukan sindiran, tetapi tanda bahwa kamu hadir sebagai manusia, bukan musuh. Jangan menyilangkan tangan, biarkan tubuhmu terbuka sebagai sinyal bahwa kamu tak sedang defensif. Yang elegan bukanlah keras kepala, melainkan kehadiran sepenuhnya tanpa kehilangan arah. Saat kamu tak bereaksi, tak berbicara, hanya menatap, tubuhmu akan berbicara, dan mereka akan mendengar meski kamu tak mengucap sepatah kata pun. Namun, perlu disadari, tak semua orang akan langsung terpengaruh oleh tatapan ini. Beberapa terlalu tertutup, terlalu reaktif, atau sibuk melindungi egonya. Itu wajar, dan bukan tugasmu membuat mereka paham. Tugasmu adalah menjaga kendali atas dirimu sendiri. Tatapan sunyi ini juga untukmu, sebagai pengingat bahwa kamu cukup. Ketika kamu tak menjelaskan, tak menyerang, dan tak tunduk, kamu menunjukkan integritas. Itu seringkali lebih menyakitkan bagi mereka karena kamu tak butuh pembuktian. Itulah yang membuat mereka takut sekaligus diam-diam kagum. Mereka mulai bertanya, mengapa dia tak marah? Mengapa dia hanya menatap seperti itu? Disitulah kamu mengunci perhatian mereka, bukan dengan suara, melainkan dengan kehadiran. Tatapanmu menjadi saksi, pembatas, dan pengingat bahwa kamu masih berdiri, tak goyah. Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Kamu tak perlu berteriak untuk menunjukkan nilai, tak perlu berdebat untuk meraih penghargaan. Cukup hadir dan tatap. Biarkan mereka yang merasakan, bukan kamu yang menjelaskan. Sebab, kadang keinginan justru yang paling nyaring. Poin kedua, diam adalah jawabannya. Ada satu keadaan batin yang sulit diraih banyak orang. Bukan karena rumit, melainkan karena terlalu sederhana hingga sering diremehkan. Diam. Bukan diam karena takut, bukan pula diam karena tak mampu membalas. Tetapi diam karena sudah cukup. Saat berhadapan dengan mereka yang merendahkan, mempermalukan, atau mengecilkan kita, naluri pertama biasanya adalah membalas. Kita ingin berbicara, menjelaskan, mempertahankan apa yang kita anggap berharga. Namun, pada titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa tak semua serangan perlu ditanggapi, tak semua reaksi perlu dilontarkan. Kadang, jawaban terbaik adalah tidak memberikan jawaban sama sekali, dan disitulah dia menjadi bentuk keanggunan yang tak terduga. Banyak yang mengira diam adalah tanda kelemahan, padahal diam bisa menjadi kekuatan paling halus namun terdalam. Dalam banyak tradisi kuno, diam dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi, sebuah kesadaran bahwa kata-kata tak selalu mampu menjelaskan segalanya. Justru karena itu, diam dipilih bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai keputusan sadar. Jika kita terbiasa hidup di lingkungan yang keras, di mana validasi diukur dari seberapa lantang kita bersuara atau seberapa cepat kita menanggapi, diam akan terasa asing, bahkan seperti menyerah. Namun, itu hanyalah ilusi. Diam yang lahir dari kesadaran penuh adalah bentuk kendali diri yang paling kuat. Ia menolak terjebak dalam arena yang tak layak. Bayangkan seseorang dibentak di depan umum, semua mata tertuju padanya. Tapi ia tak berbicara, tak membela diri, tak meninggikan nada. Ia hanya diam, bukan diam lemah, melainkan diam yang teguh, diam yang menahan. Diam itu menunjukkan bahwa ia tak akan dikuasai oleh emosi sesaat. Apa yang terjadi dalam dirinya?
Mungkin ia sedang menahan amarah yang bisa merusak jika diluapkan sembarangan. Mungkin ia sedang mengukur lawannya. Atau mungkin ia tahu bahwa berbicara saat itu akan membuatnya kehilangan lebih banyak daripada yang ia dapat. Bisa juga ia sudah tak peduli karena harga dirinya tak bergantung pada pengakuan dari mereka yang mempermalukannya. Jika kita amati lebih dalam, banyak dari kita pernah mengalami hal serupa. Dituduh, dihakimi, disalahpahami. Kita ingin membela diri, ingin berbicara. Namun, di tengah dorongan itu, ada suara kecil yang berkata, "Untuk apa?" Suara itu pelan tapi jernih. Saat kita mengikutinya, kita memilih diam. Bukan karena kalah, tetapi karena kita tak ingin bermain dalam permainan yang tak kita pilih. Ada patah yang bilang diam adalah emas. Namun, dalam konteks ini, diam bukan emas. Diam adalah perisai. Perisai terhadap provokasi, manipulasi, dan dorongan impulsif dalam diri kita sendiri. Dalam psikologi, diam sering dilihat sebagai respons terhadap tekanan, tetapi juga sebagai ruang jeda untuk berpikir sebelum bertindak, menata narasi di kepala sebelum berbicara. Dia memberi waktu untuk memilih kata dengan tepat jika akhirnya kita ingin bersuara. Diam tak harus abadi. Ia bisa bersifat sementara. Kita bisa diam hari ini untuk merespons dengan tenang besok. Kita bisa diam sekarang, bukan untuk menghindar, tetapi untuk tidak terpancing. Dan ketika saatnya tiba, kata-kata kita akan lebih kuat karena telah melalui penyaringan dalam keheningan. Namun, ada sisi yang perlu diwaspadai. Diam yang berlebihan bisa menjadi racun, mengendap sebagai beban batin, terutama jika kita diam karena terpaksa, bukan karena sadar. Jika kita tak berani bersuara karena takut disalahkan, atau jika kita terlalu lama diam di lingkungan yang tak menghargai, kita bisa kehilangan suara batin kita. Bukan suara literal, tetapi kemampuan untuk menyatakan apa yang penting. Lama-kelamaan, itu bisa melumpuhkan. Maka, penting untuk membedakan. Diam yang sehat lahir dari kekuatan, bukan ketakutan. Diam yang sehat menciptakan ruang refleksi, bukan penyesalan. Jika setelah diam kita merasa lebih tenang, lebih jernih, lebih kuat, itu adalah diam yang tepat. Namun, jika setelah diam kita justru merasa tertekan, lebih marah, atau terisolasi, mungkin itu bukan diam yang sehat, melainkan pengabaian diri sendiri. Dalam menghadapi mereka yang meremehkan, diam bukan berarti membiarkan mereka terus berlaku sama. Diam bisa jadi langkah awal sebelum mengambil sikap, menjauh, atau berbicara dengan cara yang lebih efektif. Diam adalah bentuk kontrol yang halus. Kamu tak memberi mereka panggung, tak memberi mereka kemenangan. Kamu tak bermain dalam narasi yang mereka ciptakan. Kadang, hanya dengan diam, mereka yang menyerangmu akan kebingungan sendiri. Mereka mengira kamu akan terpancing, tetapi kamu tidak. Kamu tetap hadir, hening namun kuat. Dalam keheninganmu, mereka mulai melihat bayangan diri mereka sendiri. Rasa bersalah, kekosongan, atau kebingungan. Keheningan itu mengganggu, dan disitulah kekuatanmu. Tidak semua perlawanan harus terlihat, tidak semua pertahanan harus bersuara. Kadang, hanya dengan diam, kamu sudah berkata banyak. Di dunia yang penuh kebisingan, diam adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak berebut panggung, untuk menjaga nilai diri tanpa perlu memamerkannya, untuk tetap tenang saat semua ingin membuatmu goyah. Jadi, jika kamu merasa diremehkan, kamu boleh berbicara, boleh menjelaskan. Namun, jika kamu memilih diam, pastikan itu bukan karena takut, melainkan karena kamu tahu bahwa kamu tak butuh validasi dari mereka. Kamu tak perlu pengakuan dari orang yang tak mampu memahami nilaimu. Diammu bukan kekalahan, melainkan cara paling elegan untuk berkata, "Aku tahu siapa aku, dan aku tak akan menari mengikuti irama yang bukan milikku." Poin ketiga, berhenti menjelaskan pilihanmu. Ada titik dalam hidup ketika kita tak lagi merasa perlu menjelaskan siapa kita, kemana kita melangkah, atau mengapa kita memilih jalan yang tak semua orang setujui. Bukan karena kita menutup diri atau menjadi egois, tetapi karena kita akhirnya sadar bahwa sebagian orang tak benar-benar ingin memahami. Mereka hanya ingin menghakimi. Seringkali, di lingkungan yang suka mempertanyakan pilihan pribadi, kita merasa terdorong untuk menjawab. Kita menyusun alasan, membuat pembelaan, berusaha terlihat logis agar tak dianggap aneh atau tak waras. Namun,
Seiring waktu, kita menyadari bahwa tak semua pertanyaan layak dijawab dan tak semua orang berhak mendapat penjelasan. Apalagi jika pertanyaan mereka bukan untuk memahami, melainkan untuk menyudutkan atau menghakimi. Kita sering lupa bahwa menjelaskan pilihan hidup kepada mereka yang tak pernah terlibat dalam prosesnya adalah pengkhianatan terhadap keputusan kita sendiri. Seolah kita meminta izin untuk menjalani sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Hidup ini milik kita. Namun, mengapa dorongan untuk terus menjelaskan masih ada? Mungkin karena kita terbiasa dibentuk oleh lingkungan yang menuntut penyesuaian diri. Kita diajarkan bahwa berbeda berarti menantang norma, dan tantangan itu harus dipertanggungjawabkan. Padahal, tak semua perbedaan perlu pembenaran. Mungkin juga karena kita menyimpan luka lama, luka ketika suara kita tak pernah dianggap penting. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa validasi luar adalah satu-satunya cara agar pilihan kita dianggap sah. Maka, kita menjelaskan terus-menerus, padahal yang kita kejar bukan pemahaman, melainkan pengakuan. Ironisnya, mereka yang kita jelaskan seringkali tak benar-benar peduli. Orang yang terus mempertanyakan keputusan kita biasanya bukan ingin tahu. Mereka merasa terganggu, bukan oleh pilihan kita, tetapi oleh keberanian kita memilih jalan yang tak mereka tempuh. Kehadiran kita mengingatkan mereka pada kebebasan yang tak pernah mereka ambil. Pertanyaan mereka seringkali adalah cerminan kecemasan mereka sendiri, bukan kepedulian. Ketika kita menjelaskan, kita sebenarnya sedang bernegosiasi dengan ketakutan mereka, bukan logika mereka. Itulah mengapa penjelasan kita tak pernah cukup. Sudah berapa kali kamu menjelaskan dengan jujur dan tenang, hanya untuk mendapat respon sinis, tawa, atau pelintiran? Apakah kamu merasa didengar, atau justru semakin lelah? Mereka tak ingin tahu, mereka hanya ingin merasa lebih benar. Di titik itu, menjelaskan bukan lagi komunikasi, melainkan pembenaran yang sia-sia. Berhenti menjelaskan bukan berarti menutup diri atau menolak kritik. Itu adalah kesadaran untuk tidak membuang energi pada mereka yang tak ingin bertemu dengan dirimu yang sesungguhnya. Ada perbedaan antara menjelaskan karena ingin berbagi dan menjelaskan karena merasa harus membela diri. Jika setiap kali berbicara kamu justru meragukan keputusanmu sendiri, mungkin itu tanda bahwa kamu menjelaskan kepada orang yang salah. Perlu digarisbawahi, tidak semua orang berhak mendapat penjelasan darimu. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena kamu sedang menjaga dirimu dari ekspektasi yang tak realistis. Kita sering terjebak dalam kebiasaan membuktikan diri, tapi untuk siapa dan untuk apa? Hidup ini bukan presentasi yang harus disetujui semua orang. Kita tak wajib membuat semua orang paham sebelum melangkah. Bahkan jika kita tetap menjelaskan, responsnya sering hanya anggukan basa-basi, diam, atau komentar tak relevan seperti, kamu terlalu idealis. Hidup realistis saja. Lalu, kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah? Padahal, bukan kamu yang salah, tetapi mereka yang tak mampu melihat melampaui cara pandang sempit mereka. Menjelaskan diri kepada orang yang tak berniat memahami sama seperti menjelaskan warna kepada seseorang yang menolak membuka mata. Pilihannya bukan pada seberapa baik kamu menjelaskan, melainkan pada keberanian mereka untuk melihat. Jika mereka tak siap, tak ada kata-kata yang bisa menyentuh mereka. Berhenti menjelaskan adalah bentuk perlindungan, bukan kekerasan. Kamu sedang melindungi keyakinanmu, menjaga kehormatan batinmu agar tak diacak-acak oleh opini yang lahir dari ketidaktahuan. Dalam konteks lebih luas, ini adalah penghormatan terhadap proses internalmu sendiri, karena proses itu bukan konsumsi publik. Orang lain hanya melihat hasil akhir, keputusanmu. Mereka tak ikut dalam malam-malam panjang penuh keraguan, tak menyaksikan pertimbangan yang menguras batin, tak duduk bersamamu saat kamu kehilangan arah. Maka, ketika mereka menuntut penjelasan, kamu berhak berkata, "Maaf, ini cukup untukku." Bukan karena kamu tak menghargai mereka, tetapi karena kamu belajar menghargai dirimu sendiri. Menariknya, saat kamu berhenti menjelaskan, kamu akan melihat siapa yang benar-benar hadir. Siapa yang tetap tinggal meski tak tahu semua alasanmu? Siapa yang percaya bahwa kamu punya pertimbangan tanpa perlu dijelaskan satu persatu? Kepercayaan sejati lahir dari kesediaan menerima bahwa seseorang bisa punya jalan berbeda tanpa mengancam siapapun. Orang yang benar-benar peduli biasanya berkata, "Aku mungkin tak sepenuhnya mengerti, tapi aku percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan."
Kalimat sederhana itu lebih berarti daripada 1000 permintaan penjelasan. Dan, jika tak ada yang mengatakan itu, bukan berarti kamu sendirian. Kamu sedang melangkah menuju versi dirimu yang tak lagi bergantung pada pemahaman orang lain. Jalan itu mungkin sepi, tapi bukan berarti salah. Jalan itu tenang, tapi bukan berarti lemah. Jalan itu asing, tetapi justru di sanalah kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa harus menjelaskan setiap pilihan hanya untuk diterima, berhentilah sejenak. Tarik napas, dengarkan dirimu. Apakah pilihanmu sudah cukup berarti? Meski tak ada yang paham? Jika iya, itu sudah cukup dan kamu tak perlu mengatakan apapun lagi. Poin keempat, jaga jarakmu. Ada saat ketika kita menyadari bahwa satu-satunya cara untuk tidak terus terluka adalah berhenti terlalu dekat. Bukan karena benci, bukan karena menyerah, tetapi karena kita cukup jujur untuk mengakui bahwa tak semua hubungan layak diperjuangkan tanpa henti. Ada yang lebih membutuhkan jarak daripada jawaban. Dan, jarak seringkali menyembuhkan lebih dari 1000 klarifikasi. Tapi, mengapa menjaga jarak dari mereka yang meremehkan justru dianggap salah? Mengapa kita yang dinilai berubah, dingin, atau bahkan kejam? Karena manusia pada dasarnya lebih takut kehilangan keterikatan daripada kehilangan harga dirinya sendiri. Kita dibentuk oleh ketakutan itu sejak kecil. Menjauh dianggap pengkhianatan, menarik diri dianggap tidak setia. Padahal, seringkali yang kita jaga bukan ego, melainkan kehormatan batin yang mulai terkikis. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan kebersamaan. Apapun masalahnya, yang penting tetap dekat. Tapi, bagaimana jika kedekatan itu justru menghancurkan kita perlahan? Bagaimana jika obrolan ringan yang tampak ramah sebenarnya menyimpan sindiran halus, ejekan terselubung yang cukup untuk membuat kita merasa kecil? Parahnya, ketika kita mulai menjaga jarak, respons yang muncul bukan pemahaman, melainkan penilaian. Dia sekarang beda, kayaknya sombong deh. Seolah menjaga kesehatan mental adalah penghinaan terhadap komunitas, seolah ketegasan menjaga diri adalah pelanggaran sosial. Namun, tubuh kita tahu mana yang bisa ditoleransi dan mana yang perlahan membunuh. Saat kita terus berinteraksi dengan mereka yang meremehkan, tubuh memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin secara berlebihan. Sistem saraf kita terus dalam mode siaga, tegang, lelah, gelisah. Lalu, muncul gejala yang kita anggap sepele. Tidur tak nyenyak, badan pegal tanpa sebab, konsentrasi hilang, emosi meledak. Itu bukan sekadar lelah, itu luka psikosomatis, luka emosional yang tak punya bahasa, akhirnya diungkapkan melalui tubuh. Ironisnya, kita menyebut itu normal. Kita terbiasa berdamai dengan luka yang seharusnya dihindari. Kita memilih tetap berada di dekat mereka yang membuat kita meragukan nilai diri hanya karena takut dianggap lemah. Lalu, suatu hari kita bangun dan bertanya, kenapa aku masih di sini? Kita tak selalu menemukan jawaban, tapi kita tahu kita lelah. Itulah saatnya menjaga jarak, bukan dengan dendam, bukan untuk membuat mereka sadar, tetapi untuk memastikan kita punya ruang untuk bernapas, untuk tetap utuh tanpa diukur oleh standar orang lain. Menjaga jarak bukan tindakan pasif, melainkan keputusan sadar yang butuh keberanian, terutama jika yang dijauhi adalah orang-orang terdekat, orang tua, pasangan, sahabat yang dulu menjadi tempat berlindung, kini menjadi sumber luka. Menyadari itu sangat menyakitkan. Menjaga jarak dalam konteks ini bukan pengkhianatan, melainkan penghormatan terakhir terhadap hubungan yang pernah berarti, tapi kini tak lagi sehat untuk dipertahankan. Namun, menjaga jarak tak berarti memutus sepenuhnya. Ada cara elegan untuk melakukannya. Kurangi intensitas interaksi, batasi frekuensi balas pesan, alihkan perhatian ke hal-hal yang membangun. Jika perlu, komunikasikan dengan jujur bahwa kamu butuh ruang. Bukan karena benci, tetapi karena kamu sedang menyelamatkan dirimu dari luka yang tak berhenti. Jangan terburu-buru memutus kontak jika belum siap. Lakukan secara bertahap, karena jika terlalu ekstrim, kamu sendiri bisa merasa bersalah, dan rasa bersalah itu bisa lebih menyiksa daripada hubungan itu sendiri. Jika kamu merasa bersalah karena menjaga jarak, tanyakan pada dirimu, apakah aku menjauh karena tak peduli, atau karena aku terlalu sering disakiti tanpa disadari? Apakah aku menjaga jarak karena ingin membalas, atau karena ingin sembuh? Jawabannya mungkin tak langsung jelas, tapi tubuh dan batinmu tahu. Dengarkan itu,
Tetap buka empati, meski dari kejauhan. Kita tak pernah tahu pasti motif orang lain. Mungkin mereka terluka, mungkin mereka tak sadar sedang melukai. Tapi, empati tak berarti kamu harus kembali dekat. Kamu bisa mengerti tanpa menyerahkan dirimu lagi. Lalu, bagaimana jika suatu hari mereka ingin memperbaiki hubungan? Jika mereka yang meremehkan akhirnya sadar, disitulah kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih punya ruang untuk menerima? Atau kamu sudah terlalu jauh untuk kembali? Jarak yang sehat memberi ruang untuk pertimbangan. Namun, jarak yang terlalu lama bisa membangun dinding, bukan sekadar pagar. Dan, jika dinding itu sudah kokoh, kadang kita tak lagi tahu cara membuka pintu. Banyak orang menjaga jarak bukan karena kuat, tetapi karena tak punya pilihan lain. Mereka lelah menjelaskan, bertahan, dan berharap. Ketika semua gagal, menjauh menjadi satu-satunya cara untuk tetap waras. Namun, hati-hati, jangan sampai menjaga jarak berubah menjadi isolasi. Jangan sampai kamu menutup diri dari semua orang, bukan hanya dari mereka yang menyakitimu. Itu bukan lagi perlindungan, melainkan pelarian. Perhatikan tandanya. Kamu tak lagi ingin bercerita, tak lagi ingin berbagi, tak lagi percaya bahwa hubungan bisa sehat. Itu artinya kamu bukan sedang menjaga jarak dari seseorang, melainkan dari kehidupan itu sendiri. Itu adalah alarm untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Apakah jarak ini masih menyelamatkan, atau justru mulai menghapus sisi manusiawimu? Menjaga jarak akan efektif jika dilakukan dari ruang yang sudah cukup sembuh. Jika masih ada dendam atau kemarahan yang belum diproses, jarak itu bisa menjadi senjata pasif yang menyiksa dirimu sendiri. Kamu akan terus memikirkannya, mengulang luka di kepala, menunggu penyesalan dari mereka. Itu bukan menjaga jarak, itu menyandera dirimu dalam narasi masa lalu. Banyak tradisi menyebut bahwa meski kamu sudah jauh secara fisik, ikatan batin masih bisa menjeratmu. Pikiranmu terus memutar kenangan, kata-kata, konflik. Kamu memikirkan mereka lebih sering daripada saat masih bersama. Dalam psikologi, ini disebut ruminasi. Dalam spiritualitas, mungkin disebut ikatan energi. Apapun namanya, itu nyata. Melepaskannya bukan perkara, lupakan saja. Kadang, butuh ritual, menulis surat tanpa dikirim, mengucapkan selamat tinggal dalam hati, meditasi, atau doa. Sadari bahwa kamu tak perlu mendapat penyesalan mereka untuk sembuh. Luka yang kamu terima bukan tanggung jawab mereka untuk menyembuhkan, tetapi kamu berhak sembuh tanpa izin siapapun. Jika kamu bertanya, apakah aku jahat karena menjaga jarak? Tidak, kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu dengan cara yang tak diajarkan oleh mereka yang meremehkanmu. Jika dunia bilang kamu berubah, mungkin memang saatnya kamu berubah, menjadi versi dirimu yang tahu kapan harus tinggal dan kapan harus pergi. Dalam dunia yang bising ini, cara paling elegan menghadapi mereka yang meremehkanmu adalah melangkah menjauh dengan tenang, tanpa dendam, tanpa penjelasan, hanya dengan langkah pasti dan kepala tegak. Poin kelima, tegakkan kepala, jangan tunduk. Kadang, kita merasa satu-satunya cara untuk diterima adalah mengecilkan diri. Kita belajar sejak kecil bahwa sopan berarti menunduk, bahwa baik berarti tak banyak bicara, tak terlalu menonjol, tak membuat orang lain merasa tersaingi. Tanpa sadar, kita membentuk postur tubuh dan jiwa yang selalu siap mengalah, selalu siap meminta maaf, bahkan sebelum tahu salahnya di mana. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menggema. Jika kita terus menunduk, siapa yang akan memperjuangkan harga diri kita? Kepala yang terlalu lama menunduk akan lupa cara melihat lurus ke depan. Bahu yang terlalu lama merosot akan kehilangan kekuatan untuk menyangga beban hidup dengan tegap. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita diajari untuk tidak merepotkan siapapun. Dan, salah satu bentuk tidak merepotkan adalah diam dan tunduk, bahkan saat disakiti. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tampak baik-baik saja dari luar. Namun, jika diperhatikan, ada yang menarik. Mereka tersenyum saat disindir, mengangguk saat dihina, dan berkata, "Gak apa-apa kok," meski dada mereka sesak oleh rasa diremehkan. Mereka bukan tak punya harga diri, tetapi menyimpannya terlalu dalam. Takut dianggap angkuh jika menunjukkannya. Padahal, tak semua keteguhan adalah kesombongan. Kadang, itu bentuk paling sederhana dari menghormati diri sendiri.
Dari sisi psikologi tubuh, manusia yang merasa terancam secara otomatis akan mengecilkan postur tubuhnya. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan mekanisme biologis untuk melindungi diri dari konflik. Akibatnya, kepala condong ke bawah, bau membungkuk, suara mengecil, bahkan napas menjadi dangkal. Yang lebih tragis, reaksi ini bisa dipicu hanya oleh satu kata, diremehkan. Ketika perlakuan itu berulang, tubuh kita belajar bahwa itulah norma. Kita terbiasa menghindar, bukan menatap, menyesuaikan, bukan menegaskan, bertahan, bukan berdiri. Namun, sampai kapan kita akan bertahan dalam siklus itu? Ada saatnya kita harus bangkit dari postur itu, bukan dengan marah, tetapi dengan diam yang tegap, dengan kepala yang tak lagi tunduk demi rasa aman palsu. Sebab, rasa aman yang berasal dari penerimaan orang lain bisa menjadi penjara yang membungkam keberanian kita. Mungkin kamu bertanya, jika aku menegakkan kepala, apakah itu berarti aku melawan? Belum tentu. Menegakkan kepala bukan berarti menyerang, melainkan menunjukkan bahwa kamu tak lagi bersedia diperlakukan seolah tak punya suara. Itu adalah bahasa tubuh dari seseorang yang selesai menjelaskan, selesai mengalah, dan kini memilih berdiri, meski sendirian. Penelitian tentang komunikasi nonverbal menunjukkan bahwa postur tubuh sangat memengaruhi cara orang lain memperlakukan kita. Dalam beberapa eksperimen, orang dengan postur tegap cenderung dianggap lebih kredibel, tegas, dan dihormati, bahkan sebelum berbicara. Bukan karena mereka keras, tetapi karena mereka menunjukkan bahwa mereka layak dihormati. Namun, berhati-hatilah, tegap tanpa ketenangan bisa berubah menjadi arogansi. Kepala yang terlalu tinggi bisa kehilangan arah karena tak lagi melihat sekitar. Yang dibutuhkan bukan hanya gestur luar, tetapi ketegasan batin yang lahir dari niat. Bahwa kita berdiri bukan untuk menang, tetapi untuk menghentikan kebiasaan direndahkan. Kita juga perlu jujur. Sebagian dari kita pernah merasa bahwa setiap kali ingin menegakkan kepala, ada suara kecil yang berbisik, "Jangan, nanti kamu dikira sok." Itu bukan suara kebijaksanaan, melainkan suara trauma, suara masa lalu yang belum selesai, yang terus membisikkan bahwa lebih baik tunduk daripada kehilangan segalanya. Kita tahu, melepaskan suara itu tak mudah. Kadang, kita tunduk bukan karena setuju, tetapi karena takut kehilangan relasi. Kadang, kita diam bukan karena lemah, tetapi karena terlalu sering gagal saat bersuara. Namun, semakin lama kita bertahan dalam sikap itu, semakin jauh jarak antara tubuh dan jiwa. Tubuh kita menjadi ramah dan lemah lembut, tetapi jiwa kita penuh luka dan kecewa yang tak tersampaikan. Pernahkah kamu merasakan itu? Di tengah tawa, kamu ingin marah. Di tengah obrolan santai, ada bagian hatimu yang ingin berteriak, "Cukup." Tapi, kamu tetap mengangguk, tetap menunduk, tetap bertahan, bukan karena kuat, tetapi karena belum tahu kemana harus melangkah jika mulai berdiri. Akan tiba saatnya kamu tak lagi ingin menyenangkan siapapun. Kamu tak lagi peduli apakah orang akan terganggu dengan kehadiranmu yang tegap. Sebab, kamu sadar bahwa jika terus menunduk, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Itulah titik perubahan, di mana elegansi dimulai, saat kamu tak perlu lagi menjelaskan, membuktikan, atau menyesuaikan diri demi diterima. Kamu hanya berdiri dengan kepala tegak, dan semua orang akan tahu bahwa kamu bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Dalam Stoikisme, keteguhan batin lebih penting daripada pencitraan luar. Seorang stoik tak terikat pada pendapat orang lain, tak reaktif terhadap hinaan. Namun, mereka bukan pasif. Mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri. Ada saatnya diam adalah wibawa, ada saatnya berdiri adalah kehormatan. Dan kehormatan itu bukan sesuatu yang diminta, itu dibangun dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Di dunia sosial saat ini, seseorang yang mulai menegakkan kepala sering dicap berubah. Dulu enggak gitu, sekarang kayaknya galak. Seolah menolak ditindas adalah dosa sosial, seolah menjaga harga diri adalah pengkhianatan terhadap kebersamaan. Namun, kenyataannya, mereka tak siap melihatmu berhenti tunduk. Sebagian orang akan tetap nyaman selama kamu di bawah. Mereka tak ingin kehilangan keunggulan psikologis atasmu. Saat kamu mulai berdiri, kamu mengancam narasi mereka. Itulah mengapa keberanian menegakkan kepala sering harus dibayar dengan kesendirian. Tapi, itu bukan harga yang terlalu mahal jika yang kamu dapatkan adalah ketenangan. Kamu tak perlu bersikap keras,
Cukup hadir dengan ketegasan yang hening. Dunia ini tak butuh lebih banyak orang galak, tetapi lebih banyak orang yang berani berdiri tanpa menginjak siapapun. Kamu bisa menjadi salah satunya. Jadi, saat kamu merasa cukup kuat, saat kamu sadar telah terlalu lama memendam, berdirilah. Tegakkan kepala, tatap ke depan, tarik napas panjang, bukan karena kamu lebih hebat, tetapi karena kamu memilih pulang ke dirimu sendiri. Itulah kemenangan paling elegan. Kesimpulan, kadang kita bertanya dalam hati, apakah semua ini layak? Saat kita memilih diam ketika diremehkan, saat kita menjawab bukan karena kalah, tetapi karena tahu siapa yang pantas ditemani. Saat kita berhenti menjelaskan, bukan karena tak mampu bicara, tetapi karena sadar ada kalimat yang tak ditulis untuk mereka yang tak peduli. Lalu, muncul pertanyaan yang tak terucap, apakah aku kehilangan diriku, atau justru baru mulai menemukannya? Satu hal yang jarang disadari oleh mereka yang sibuk mengejar pengakuan, martabat sejati tak ditentukan oleh siapa yang paling lantang, paling ramai ditonton, atau paling sering dipuji. Martabat berdiri pada mereka yang tetap menjaga prinsip, meski tak ada tepuk tangan, tak ada pembelaan, meski sendirian, dan tetap melakukan yang benar. Di tengah dunia yang terobsesi pada citra, status, dan koneksi, orang yang tenang, sabar, dan konsisten sering dianggap tak penting. Ironis, karena dalam diam mereka tersimpan daya tahan yang lebih kokoh daripada sorak-sorai yang cepat sirna. Mereka yang tetap tenang dalam hinaan, tak terburu menjelaskan diri, dan memilih menjaga jarak bukan karena dingin, tetapi karena tahu batas, menunjukkan kecerdasan emosional yang tak ternilai, kendali atas diri. Namun, perlu kejujuran, tak semua yang memilih jalan elegan adalah karena kuat. Sebagian karena sudah terlalu lelah. Sebagian karena sadar bahwa menjelaskan diri kepada mereka yang tak ingin mendengar adalah menyia-nyiakan hidup. Itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Dalam psikologi, ini disebut reappraisal. Seni mengubah cara kita menafsirkan situasi agar tak hancur di dalam. Tapi, ada risiko. Jika tak disertai ruang penyembuhan, elegansi bisa menjadi beban dalam diam. Seseorang bisa tampak anggun di luar, tetapi kosong di dalam. Selalu terlihat baik, tapi tak pernah benar-benar bahagia. Ada harga yang dibayar ketika terlalu sering menjadi kuat. Seseorang bisa tersadar sedang membangun benteng, bukan untuk melawan, tetapi untuk bertahan. Semakin lama ia hidup dalam elegansi luar, semakin dalam luka yang tak tersuarakan. Ia mungkin bertanya dalam diam, apakah aku sedang hidup atau hanya bertahan agar tak terlihat lemah? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh diri sendiri, dan kadang jawabannya menakutkan, terutama ketika elegansi tak lagi membawa kedamaian, melainkan menyisakan kehampaan. Elegansi bukan topeng, bukan pelarian. Ia adalah pilihan sadar yang tetap terbuka pada pemulihan. Kita boleh menangis, boleh bicara, asal tahu kapan, di mana, dan kepada siapa. Di dunia yang bising, satu tindakan diam bisa lebih lantang daripada 1000 penjelasan. Namun, di dunia yang keras, satu pelukan kadang lebih penting daripada semua kebijaksanaan. Kita bisa tetap elegan dengan tatapan tenang, langkah tak terburu, sikap tak defensif, dan keberanian untuk tidak membalas. Tapi, kita juga perlu ruang untuk jujur pada diri sendiri. Jika kamu mulai merasa hampa, lelah tapi tak tahu cara bicara, takut bahwa semua ini hanya sandiwara ketegaran, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk merawat. Kita adalah manusia, rasional, emosional, rapuh, dan sering menyimpan luka hanya agar tetap terlihat utuh. Jika selama ini kamu diam, bukan berarti kamu selalu baik-baik saja. Jika kamu kuat, bukan berarti kamu tak berhak disayangi. Jika kamu elegan, bukan berarti kamu harus menanggung semua sendirian. Kita perlu ruang untuk lelah, untuk marah, untuk menangis, agar elegansi tak berubah menjadi penjara. Mungkin kamu pernah merasakan ini. Saat kamu diam, orang bilang kamu dingin. Saat kamu menjaga jarak, mereka bilang sombong. Saat kamu tak menjelaskan, mereka bilang kamu menyimpan sesuatu. Saat kamu menatap tanpa bicara, mereka bilang terlalu serius. Saat kamu menegakkan kepala, mereka bilang kamu berubah. Padahal, yang mereka lihat hanyalah kulit luar dari perjalanan panjang yang tak pernah mereka tempuh. Perjalanan mengatasi luka, menghadapi hinaan,
mengubur kecewa, dan memilih tetap berdiri tanpa menabrak siapapun. Dalam sunyi yang panjang, kamu telah belajar satu hal penting. Tak semua orang pantas dijelaskan, tak semua relasi harus diselamatkan, dan tak semua luka harus dibuktikan agar sah dirasakan. Jadi, apakah kamu benar-benar bebas atau sedang membangun benteng? Hanya kamu yang tahu. Kuncinya adalah kesadaran. Jika kamu tahu bahwa elegansi ini adalah pilihan sadar untuk menjaga martabatmu, jika kamu tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus tegas menutup, jika kamu tahu bahwa tak semua kediaman adalah penghindaran, maka kamu sudah di jalur yang tepat. Namun, jika kamu merasa tak lagi bisa menangis, tak bisa jujur bicara, atau tak tahu kemana harus melangkah saat perasaan menumpuk, mungkin saatnya mengevaluasi kembali. Menjadi elegan tak berarti harus selalu sendiri. Manusia yang paling kuat bukan mereka yang tak pernah jatuh, tetapi mereka yang tahu kapan harus berdiri dan kapan harus membiarkan dirinya dipeluk. Sebab, martabat sejati tak hanya terletak pada kemampuan menahan semua rasa, tetapi pada keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jadi, jika kamu bertanya, apakah semua ini layak? Jawabannya adalah ya. Jika kamu tahu siapa dirimu dan memilih menjaga harga itu meski tak ada yang menyaksikan. Itulah kematangan, itulah keanggunan, itulah martabat yang tak bergantung pada sorot lampu.